معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغى فمن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على مقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي شرف به وشرف المؤمنين ووعدهم بدخول الجنة خالدين والخلد بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الوسيلة العظمى في نيل الغفران. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السابقين الإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ويا عباد الله أيها الناس اتقوا الله اقبلوا دين الإسلام فإنه حق وغيره ضلال وغفران. واجتهدوا في طلب كمال
في الأعمال واستسداد المعاصي والطغيان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن أو كما قال في الحديث. صلى الله عليه وسلم. Hadirin jemaah Jumat Allah. Pertama sekali, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kepada Allah Taala yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, dan juga melimpahkan sekian banyak karunia yang tak terhitung banyaknya pada kita semua. Termasuk pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas untuk kita semua yang kita lakukan hari ini, kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Hilatul Sunnah. Karena banyak saudara kita yang diberikan kesempatan yang sama seperti kita, namun ada di antara saudara kita yang tidak bisa menggunakan kesempatan tersebut. Oleh karena itu, mari kita syukuri bahwa kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid kita ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas diri kita Nabiullah dan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semua yang senantiasa berharap pada saatnya nanti kita mendapatkan syafaat Allah fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin berbahagia, selaku khatib tidak lupa, mari kita senantiasa menjaga iman dan takwa yang ada dalam hati kita ini. Mari kita tumbuhkan iman dan takwa ini. Jangan sampai iman dan takwa ini bergeser dari hati kita sedikit pun, karena nantinya yang akan menentukan kita ini termasuk orang yang bahagia atau sebaliknya kita termasuk orang yang sengsara akan dilihat dari segi iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita jaga betul, baik dalam kondisi apapun kita jaga takwa ini. Kita ke sawah, kita ke pasar, kita ke kantor, ke sekolah dan sebagainya, kita harus bisa menjaga takwa yang ada dalam hati kita ini, apalagi ke masjid. Takwa dalam arti fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Takwa dalam arti berusaha, berupaya melaksanakan segala perintah Allah yang terdapat dalam syariat agama Islam, sekaligus menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat atau perbuatan munkar yang dilarang oleh Allah SWT. Dan demikian maka kita akan termasuk orang yang berbahagia di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin berbahagia Allah, kalau kita lihat sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang yang dikatakan orang Islam, orang Muslim yang sebenarnya Muslim adalah orang yang di sekitar orang itu merasa aman, merasa tentram, merasa bahagia, merasa hak-haknya terlindungi dari perbuatan atau gangguan baik lisan maupun tangan dari orang lain, dari orang itu sendiri. Oleh karena itu, patut kita bertanya pada diri kita sendiri, ketika kita suatu saat berada dalam suatu masyarakat, dengan kehadiran kita itu membuat masyarakat menjadi resah, masyarakat menjadi tidak aman, maka perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, berarti kita ini masih belum termasuk orang yang Muslim yang sejati, karena masih ada orang yang merasa terganggu haknya, karena ada orang yang merasa masih tidak aman dirinya dari gangguan lisan maupun perbuatannya.
Oleh karenanya, mari kita jaga lisan kita. Lisan yang keluar dari mulut kita, kita jaga dengan betul bahwa kita ini termasuk orang yang baik. Ketika kita mau bicara apapun, tentu kita akan berpikir, bicara saya ini mengundang masalah atau menyelesaikan masalah. Bicara saya ini akan membuat orang menjadi sakit hati atau sebaliknya menentangkan hati orang dan sebagainya. Ditambah lagi perbuatan kita ini, meskipun kita pendiam, tapi diam kita itu kadang-kadang tidak menunjukkan bahwa kita ini orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu ada dua macam, soleh secara pribadi dan soleh secara jamaah. Soleh secara pribadi karena kita tidak pernah mengganggu orang, tapi ketika ada orang lain yang butuh bantuan kita dan kita mampu di situ, kita ada di situ, kok tidak memberikan uluran bantuan tentang kita, maka itu namanya belum soleh secara pribadi dan secara jamaah. Hadirin bahagia Allah, saya akan memberikan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talut bil juludi qala inna Allaha balighun bil haqq. Faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man intafa ghurfatan bi yadihi. Fasharibu minhu illa qalilan. Falamma jawazahu wa alladhina ma'ahu qalu la taqata lana yawma al-qiyamati wa junudi. Qala alladhina yadhunnuna annahum laqallah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu as-sabirin. Surat Al-Baqarah. Falamma fasala Talut bil junudi, ketika suatu saat seorang bernama Talut dan bala tentaranya, dia ditugaskan untuk memerangi Raja Jalut yang angkara murka. Sebelum berangkat menuju pertempuran, maka Talut memberikan wejangan-wejangan, memberikan arahan-arahan, memberikan pembekalan pada anak buahnya, pada bala tentaranya. Wahai anak buah saya, kita akan mengalami perjalanan yang jauh, dan di tengah perjalanan nanti kita akan diuji oleh Allah dengan sebuah sungai. Inna Allaha mubtaliikum binahar. Sehingga Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Tentu sungai itu dengan air yang jernih, yang baik, yang bisa kita minum pada saat itu. Bisa digunakan untuk minum dan digunakan untuk hal-hal yang lain yang kita butuhkan. Faman syariba minhu falaysa minni. Tapi kata Talut pada waktu itu, orang yang menggunakan air sungai itu dengan sepuasnya, falaysa minni. Dimaklumi bahwa dalam perjalanan yang jauh, dalam suasana terik matahari, panas, dahaga, lapar, dan mungkin perbekalannya juga terbatas, ketika ada sebuah sungai dengan air yang sangat jernih, maka siapapun tentu akan menggunakan air itu, tidak hanya untuk minum saja. Setelah minum sepuas-puasnya, kemudian menggunakan, mungkin semua akan dibasahi, dan dia mungkin akan membawa jerigen isi air ke bawah sebagai bahan perbekalan. Tapi kata Allah, hakmu, bagianmu adalah hanya seciduk tangan. Wa man lam yanfa'illahu minni illa man yutara ghurfatan biyadihi. Kalau orang yang minum dan menggunakan air sepuas-puasnya, maka itu jelas bukan golongan saya, kata Paulus. Bagianmu hanya seciduk tangan.
Fasarifu illa qalila, dan kebanyakan pada daratan itu semuanya meminum sepuas-puasnya dan gunakan air itu sebanyak-banyaknya. Akhirnya falamma jawazahu walladzi qalu la taqata lana jawab jalan rajulun. Setelah dia puas minum air dan gunakan untuk orang yang lain, ketika dia berhadapan dengan yang dituju yaitu Raja Jalut yang karamurka, di saat itu maka mereka mengeluh, la taqata lana jawab jalan rajulun. Saya tidak kuat, tidak tahan berhadapan dengan Jalut dan bala tentaranya. Ada orang yang berkeyakinan, sebagian mereka berkeyakinan, orang yang berkeyakinan bahwa pada saat nanti akan ketemu Allah, dia yakin dengan ujian itu dan pada saatnya akan ketemu Allah. Dia mengatakan, kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Sekian banyak contoh, sekian banyak cerita, golongan yang kecil itu bisa mengalahkan golongan yang besar. Dicontohkan dalam perang Badar. Perang Badar umat Islam pada saat itu hanya berjumlah 313 orang. Sedangkan musuhnya orang kafir Quraisy pada saat itu berjumlah 3.000 orang, sehingga 1/10. Tetapi karena mereka yakin bahwa itu perintah Allah dan dia yakin pada saatnya akan bertemu dengan Allah, maka mereka diberikan kemenangan oleh Allah. Maka dalam ayat itu, kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Sekian banyak golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar bi'idznillah. Akhirnya mereka bisa mengalahkan Jalut dan membunuh Jalut. Dan akhirnya ada seorang namanya Daud yang diangkat jadi nabi, dan akhirnya diberikan kekuasaan oleh Allah. Hadirin berbahagia, dalam ayat ini, kalau ujian dalam ayat itu kita maknai dengan fasilitas. Kita mengarungi dunia ini, kita diberikan fasilitas oleh Allah. Katakanlah kita bekerja dalam sebuah instansi, di situ ada fasilitas yang secara undang-undang itu milik kita. Meskipun banyak fasilitas yang ada, tapi yang secara undang-undang, yang secara hukum, yang menjadi milik Anda adalah yang seciduk tangan itu. Jadi fasilitas yang kita miliki hanya itu. Tapi banyak fasilitas, kalau kita hanya menggunakan fasilitas itu secara proporsional sesuai dengan bagian kita, maka kita akan aman. Tapi kebanyakan dengan fasilitas yang luar biasa yang banyak itu, maka kebiasaan banyak orang menggunakan kesempatan untuk mengambil fasilitas yang ada ini. Oleh karena itu, karena mereka tidak tahu dengan ujian fasilitas itu, maka tidak jarang orang yang sebagai pegawai negeri misalnya tidak sampai pada umur terakhir pensiun, mereka sudah tidak tahan lagi berhadapan dengan masa-masa menjelang pensiun. Ada yang sakit, ada yang sudah tidak bisa berjalan lagi, sudah tidak sehat lagi, dan sebagainya. Oleh karenanya, maka mari kita melihat ayat ini, kalau kita takwilkan dengan ujian itu dengan fasilitas, maka kita harus hati-hati seberapa jauh atau berapa banyak fasilitas yang kita miliki terhadap apa yang kita hadapi. Hadirin berbahagia Allah, akhirnya
Kalau kita lulus dalam menghadapi ujian yang ada di dunia ini, maka kita akan jadi kemenangan. Tidak hanya kepada jalur, tapi kepada apapun yang kita hadapi, kita akan menjadi menang dan kita menjadi bahagia. Tidak hanya di dunia, tapi bahagia di akhirat. Mudah-mudahan sedikit yang besarkan ada manfaatnya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu minnahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tiwani wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصل على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله عنهم الراشدين والصحابة التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولنا والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا من ذرياتنا وكلامنا وأقربائنا وأصحابنا وزواجنا من أهل العلم الخير من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين من أهل طاعتك أجمعين من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول